Maaf, koneksi di tempat saya putus ya. Mohon maaf. Ini sharingnya on off lagi nih, dijadikan close lagi. Saya nggak bisa share, Mbak Nila. Tes, tes. Mbak Nila ini saya share-nya nggak bisa lagi nih. Putus. Halo? Halo, Mbak Nila. Halo, Assalamualaikum. Halo, Mas Majid. Mas Majid, Mbak Nila ada di situ nggak? Wah, wis jam 7 lagi. Anu ki Zoom-nya itu nggak bisa untuk share. Ditinggal dia. Namanya nggak masuk. Nggih, nggih, nggih. Atau anak iso nek iki wis rada suwe iki.
Halo, Mbak Nila. Assalamualaikum. Halo, Mbak Nila. Itu Zoom-nya putus lagi tadi. Kasar nggak bisa. Ya, kasar nggak bisa lagi. Hmm. Sekarang belum nggak bisa. Sharing is not turned on. Hmm. Nah, sekarang udah bisa. Hmm. Oke, makasih Mbak Nila. Jadi, mohon maaf, ada kendala teknis ya. Hostnya itu Mbak Nila kebetulan tadi ada kegiatan bersamaan. Baik, saya ulangi ya, tujuan pembekalan magang 3 ini yang pertama, menjamin keselamatan mahasiswa selama magang ya. Nah, jadi mahasiswa itu adalah aset kita, ya, aset UGM. Jadi harus dijamin keselamatannya selama melakukan magang di industri. Ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi teknis dan profesional mahasiswa di industri konstruksi. Ya. Nanti ilmu Anda lapangan itu akan Anda peroleh saat Anda magang. Ya. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin peluang dan kesempatan Anda selama di magang untuk meningkatkan apa yang sudah Anda dapatkan di kampus ya dengan ilmu-ilmu yang dikerjakan ya dalam dunia nyata atau dunia real dan menumbuhkan budaya K3 saat ini bagi calon sarjana di lapangan teknik sipil atau insinyur sipil ya. Nah, selama ini Anda sudah menempuh mata kuliah K3 ya. Kemudian juga saat praktikum di lab Anda juga didorong ya untuk melakukan aktivitas dengan mematuhi K3 ya. Nah, di lapangan itu harus Anda terapkan juga ya dan Anda menjadi agen K3 di lapangan. Nah, kemudian pembukaan untuk memberikan acuan kepada mahasiswa teknik sipil yang akan melaksanakan program magang di proyek konstruksi dengan standar keselamatan dan standar yang ketat. Pembekalan mencakup persiapan sebelum magang, tata tertib lapangan, peran dan tanggung jawab mahasiswa, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi. Ya. Nah, yang pertama tentang orientasi dan induksi K3 di proyek. Ya. Jadi sebelum masuk area proyek, ini mahasiswa wajib mengikuti namanya safety induction pengantar K3 project. Ya. Ini biasanya sudah otomatis nanti di lokasi proyek itu kontraktor-kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek besar ini sudah menjadi bagian dari SOP. Jadi sudah menjadi budaya. Kemudian mengikuti penjelasan hazard identification and risk assessment ya atau HIRA ya. Jadi Anda tahu mana zat-zat berbahaya ya, mana aktivitas yang berbahaya ya di lapangan. Kemudian penjelasan emergency response plan atau ERP nanti Anda akan diberi penjelasan oleh manajer K3 di lapangan. Kemudian ada simulasi kalkulasi dan penggunaan APAR. Misalkan ya Anda nanti diberi tanggung jawab yang cukup besar, nanti Anda harus minta diajari cara ini apa APAR-nya. Misalkan Anda sudah dipercaya nih dari lapangan, misalkan ada manajer proyek mengamati Anda selama magang bulan pertama, bulan kedua,
kok bagus dan bisa dipercaya, bisa jadi Anda nanti diberi tanggung jawab yang lebih ya, walaupun sebagai macam magang ya, tidak melampaui kewajiban Anda sebagai magang ya. Nah, ini Anda tetap harus mengikuti tata tertib SOP yang ada di perusahaan tersebut ya. Mahasiswa tidak mengikuti induksi dalam memasuki area kerja. Kemudian perlengkapan APD. Ya, ini Anda juga sudah diajarkan ya selama di kampus ya. Anda harus menggunakan APD alat pelindung diri sesuai standar project. Helm keselamatan, sepatu keselamatan, rompi reflektif, kacamata pelindung, sarung tangan kerja, masker atau respirator. Kalau areanya berdebu ya. Misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang mengakibatkan aktivitasnya banyak debu, misalkan blasting ya atau pembongkaran demolisi proyek ya itu kan ada debu-debu. Nah itu harus pakai masker atau respirator. Kemudian kacamata pelindung itu mencegah ya ada percikan ya, ada barang-barang berbahaya yang beresiko mencederai mata ya. Sarung tangan kerja Anda juga sudah terbiasa menggunakan ya di praktikum plumbing Anda pakai ya. Dan sepatu keselamatan ini safety shoes. Ini memang sepatu yang dibuat khusus untuk di lapangan. Terbuat dari bahan yang kuat ya. Dia eh, bebas dari minyak ya. Kadang-kadang oil resistant itu mencegah licin atau tergelincir ya. Jadi kalau Anda pakai sepatu itu aman ya. Kemudian kalau ada benda-benda kecil kayak paku gitu, eh, sepatu ini relatif aman ya kalau menginjak paku dan sebagainya. Dan dalam keselamatan ini wajib. Dan tata tertib masuk magang di proyek, ya larangan umum masuk area proyek tanpa izin supervisor. Ya, ini harus minta izin. Tidak menggunakan APD lengkap. Ya, ini harus lengkap dulu baru masuk ke lokasi proyek. Ya. Memberikan output tanpa izin, mengambil foto video area sensitif tanpa izin. Jadi walaupun Anda kami minta untuk membuat dokumentasi, untuk logbooknya ya, untuk laporan mingguan, laporan harian, pada saat mengambil foto harus meminta izin. Tidak merokok di area terlarang. Ya, mahasiswa yang punya apa atau sudah terlanjur merokok ya, nanti di tempat magang harus bisa menahan diri untuk tidak merokok. Kemudian kewajiban mahasiswa mematuhi semua prosedur ketika proyek, melaporkan kondisi tidak aman, unsafe condition, dan tindakan tidak aman, unsafe action, mengikuti toolbook meeting dan safety briefing, kemudian menjaga kerahasiaan data proyek ya. Nah, kewajiban ini tidak boleh Anda langgar karena akan berdampak adanya penalti ya atau hukuman atau hukuman kalau melanggar ya. Nah, yang bahaya kalau Anda dianggap tidak lulus magangnya ya. Dan perusahaan membuat surat ke kampus ya itu bahaya juga. Kami tidak ingin itu terjadi sehingga ini nanti dipatuhi. Dan sistem pembimbingan ini juga penting ya. Ada pembimbing lapangan dan pembimbing akademik. Pembimbing akademik ini dari TRPBS sedang kami finalkan ya. Nanti akan ada SK-nya, dosen-dosen yang bimbing akan ada SK-nya. Ya. Nah, di tempat kami di di apa di departemen ini pembagian pembimbingan dosen akademik berdasar beban masing-masing dosen ya tidak boleh terlalu berat pada dosen-dosen tertentu. Kemudian juga diupayakan relevan dengan bidangnya, namun secara umum untuk magang ini bebas ya. Artinya eh, misalkan saya juga kadang membimbing magang di luar bidang hidro ya. Kemudian juga dosen transport bisa jadi membimbing magang di konstruksi bangunan gedung. Itu tidak apa-apa ya. Untuk membimbing magang ini masih bisa. Tapi kalau nanti untuk penelitian nanti akan dicarikan yang kompetensi bidang keilmuannya relevan ya. Baik sebagai pembimbing utama maupun pembimbing pendamping. Jadi salah satu harus ada yang relevan. Pembimbing lapangan, mentor industri nanti ditunjuk oleh perusahaan atau proyek. Jadi ada
ada semacam penugasan dari kantor proyeknya. Jadi nanti Anda bisa menanyakan nanti pembimbing Anda siapa ya. Pada saat Anda ke lapangan nanti pembimbing utamanya siapa, pembimbing yang lain bisa juga ya. Dan pembimbing lapangan itu memberikan arahan teknis dan terutama K3 ya. Kemudian menilai kinerja mahasiswa. Ya, misalkan di dalam kewajiban kehadiran di tempat magang, misalkan seminggu 5 hari, ya seminggu 6 hari. Nah, nanti dia akan menilai apakah mahasiswa tersebut rajin ke lokasi atau jarang, ya, atau tidak pernah. Nanti akan dinilai oleh pembimbing magang. Sedangkan pembimbing akademik akan memonitor kegiatan magang. Ini kami minta mahasiswa TRVBS membuat laporan mingguan, ya, laporan mingguan nanti dikirimkan ke dosen pembimbing lewat email, ya, dan baik direspon maupun direspon tetap dikirim, ya. Kemudian pembimbing akademik melakukan evaluasi laporan magang, kemudian penilaian akhir akademik, ya, karena magang ini menjadi syarat kelulusan Anda, ya, sehingga Anda harus maksimal supaya nilai magangnya bagus. Kemudian pelaporan dan evaluasi magang, mahasiswa wajib menyusun logbook harian kegiatan, laporan pembimbing, laporan mingguan ke pembimbing, laporan akhir magang, teknis dan diagnostika K3, ya. Kemudian presentasi hasil magang. Kriteria penilaian ada disiplin dan kepatuhan K3, kompetensi teknis, etika profesional, kemudian kualitas laporan, ya. Jadi perlu Anda pahami syarat kelulusan untuk syarat terapan ini Anda harus memiliki skillnya harus bagus ya, knowledge-nya bagus dan juga attitude-nya harus bagus. Kalau attitude-nya tidak bagus, belum bisa lulus ya. Hanya skill-nya bagus, knowledge-nya bagus, tanpa attitude tidak bisa. Attitude-nya bagus, knowledge-nya bagus, skill-nya kurang juga belum bisa. Jadi Anda harus memiliki ketiganya. Ya. Itu, nah ini yang dulu sudah pernah kami sampaikan ya, kami menyusun ini apa, dasarnya juga dari panduan usaha kurikulum pendidikan tinggi vokasi. Ya, mungkin itu deh yang dapat saya sampaikan sebagai bekal persiapan Anda ke lapangan magang di Dudika. Semoga semuanya berjalan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada pertanyaan yang silakan. Ketua kelasnya mana deh ketua kelas? Saya, Pak. Ya, tiba-tiba nanti saya diupdate ya yang terkini. NIM nama mahasiswa ya urut berdasar NIM ya. Kemudian lokasi magangnya di mana, mulai magangnya kapan sampai kapan ya. Nanti di-emailkan ke saya aja. Ya. Oh iya, Pak. Udah disiapkan, Pak, kalau itu, Pak. Tinggal Gimana? dikirim. Sudah saya buatkan kalau itu nanti Oke, sip. dikirim Ya, ya nanti kami diupdate ya. via email atau WA, Pak? Email aja biar nggak tertutup. Kadang WA itu kadang-kadang saya tertutup ya kalau pas tahu-tahu ada banyak WA masuk itu kadang bisa tertutup. Ya dua-duanya boleh ya. Tapi email harus ada. Nah, sudah menggunakan email UGM. Nah, itu udah diinfokan Mbak Nila. Mungkin Mbak Nila nanti bisa menyampaikan informasi terkait dengan administrasi. Silakan Mbak Nila. Baik, Bapak, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk administrasi dari akademik, setelah ada pengantar magang, untuk beberapa mahasiswa yang belum menyampaikan surat balasan magang, mohon untuk segera menyampaikan surat balasan magang. Yang sudah menyampaikan surat balasan magang, nanti tinggal mengambil surat tugas dan surat pengantar ke bagian akademik. Makatan kemauan, Pak Adi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman.
Izin bertanya Mbak Nila. Nggih, Pak. Mbak, kalau yang untuk mengambil surat tugas magang itu bisa diambil kapan ya Mbak kira-kira? Sudah bisa diambil mulai hari ini untuk yang sudah jadi. Yang ngambil untuk satu kelompok boleh satu orang saja, nggak harus semuanya ngambil sendiri-sendiri. Boleh diwakilkan. Wah, anjay Mbak. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ini ada pertanyaan ya. Ada perusahaan yang akan menerima akhir Maret ya. Berarti April, Mei, Juni. 4 bulannya itu di bulan Juli ya, Dek ya. Ya, ini kalau ada tempat lain yang masih bisa menerima Anda di Februari, dipersilakan. Tapi kalau memang susah, ya nanti sampaikan saja. Akhir Maret ya. Permisi Pak, mau tanya ke Mbak Nila. Untuk kemarin sudah mengirimkan surat balasan ke WhatsApp akademik, tapi belum dibalas, Mbak. Berarti nanti kira-kira bisa diambil surat izinnya kapan ya? Atas nama siapa? Atas nama Aulia dan Yunika. Oke. Surat tersebut sudah disampaikan ke Bu Yesa belum ya? Udah disampaikan ke WhatsApp akademik, Mbak. Berarti harus dicat ke Mbak Yesa lagi? Ke Bu Yesa udah belum berarti. Belum, Mbak. Nanti disampaikannya langsung ke offline sana atau Oke, nanti untuk surat yang masuk ke akademik saya sampaikan ke Mbak Yesa dulu ya untuk biar masuk ke arsipnya DTS. oh baik. Ya. Siap. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Izin bertanya Mbak Nila, untuk yang penelitian itu kan kami tetap magang, dan untuk dosen pembimbing magangnya itu sama seperti dosen Baik, adik-adik sudah siap ya? penelitian ya? Lapangan. Bismillah ya. Itu nanti akan jadi pengalaman seumur hidup Anda melakukan magang di Dika ya. Jadi 4 bulan kurang lebih atau 1 semester sekali dalam hidup kalian itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga ya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya ya. Bagaimanapun mentor Anda di lapangan ini memiliki pengalaman yang jauh daripada adik-adik ya. Ya, silakan ya. Kemudian ya terkait dengan pelaporan, saya pernah memberikan contoh ya, mungkin saya share lagi. Sebentar. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya Anda bisa membuat logbook, ini contoh ya. Jadi bisa tidak harus blok seperti ini, tapi intinya ada informasi tanggal ya, waktu ya. Jadi kalau membuat laporan itu jangan lupa ada informasi 5W 1H ya. What, when, where, why, ya, who, siapa, ya itu ada masukan. How, itu ada masukan. Jadi otomatis nanti Anda akan membuat informasi secara lengkap. Ya. Sini contohnya, ya. Contohnya when, kapan ini ada, ya.
Senin 21 April 2025 ya. Aktivitasnya buat mempelajari pengolahan udara ya dengan Agisoft ya. Agisoft itu metodenya, softwarenya untuk monitoring pekerjaan di area spillway. Kemudian fotonya difoto aktivitasnya. Kemudian foto ini Anda buat geotag ya. Geotag itu ada informasi lokasinya. Gambar tempat pengolahan foto udara ya. Dan seterusnya ya. Ini yang melakukan mahasiswa dan seterusnya. Nah, ini mungkin ada yang bisa ditambahkan juga ya. Eh, Relevansi dengan mata kuliah atau textbook yang Anda pelajari atau referensi yang Anda gunakan apa. Ya, itu bisa ditambahkan. Ya. Contohnya seperti itu. Ini perlu juga ditambahkan detail ya, memeriksa terasa lingkungan sebanyak berapa kubik ya atau berapa rate ya, alat beratnya apa aja ya, itu ada bisa Anda tampilkan lebih detail. Contohnya ya. Nah, ini perhitungan produktivitas ya. Ini apa alatnya di mana ya. Ya. Itu deh ya contohnya ya. Bisa dipahami ya. Baik, kalau sudah jelas semuanya, saya akhiri ya pembekalan pada siang hari ini. Marilah kita berdoa bersama supaya aktivitas kita menjadi berkah ya. Adik-adik pulang dengan selamat, sehat ya. Dan selama pelaksanaan juga sehat selalu. Terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau on cam, ketua kelas bisa screenshot untuk kita jadikan dokumentasi. Hmm. Ampun Pak Adi. Ini sudah bisa presensi semuanya? Ampun, Mbak. Oke, untuk update surat tugas sama surat pengantar bisa dilihat di spreadsheet yang kemarin ya. Kalau sudah ada tanggalnya berarti surat sudah bisa diambil. Monggo mau diambil kapan?
Selamat siang Mbak Nila. Selamat siang. Oke, mau tanya Mbak, untuk yang penelitian itu kan ada dosen pembimbing. Nah, Mm-mm. untuk kami kan juga tetap magang. Nah, apakah dosen pembimbingnya itu sama apa nanti tetap diplot kembali ya Mbak? Ini untuk magangnya jadi magang non SKS ya. Betul. Sepertinya untuk DPPA tetap untuk penelitian. Oke, baik. Iya, itu kan Dan untuk kalau DPPA kan untuk penelitian atau magang. Yang magang untuk penelitian bukan magang yang non SKS. oke. Udah input di spreadsheet-nya? Dosennya siapa? Berarti nanti kami sekalian input dosen ininya saja ya, yang sama seperti penelitian saja nih Mbak. Iya, yang dosen untuk penelitian. Oke, baik. Dan untuk outputnya itu sama seperti yang magang SKS nggih berarti? Output maksudnya surat. Termasuk kayak laporannya dan kami harus presentasi di dosen pembimbingnya kayak gitu. Nah, kalau itu dikomunikasikan dengan dosen pembimbingnya langsung aja, Mas. Oh, Kesannya mau baik. seperti apa? Iya. Oke. Terima Oke, kasih Mbak Nila. sama-sama. Sudah boleh keluar nggih Mbak nih Mbak? Sudah, monggo, monggo. Kalau udah mau pergi, monggo. Oke. Permisi Mbak Nila mau tanya. Nggih, monggo. Kalau misalnya baru mengirim ke Mbak Yesa dan ngirim ke akademik untuk surat balasannya, kira-kira surat izin magangnya bisa diambil kapan ya Mbak? Coba dicek di spreadsheet sudah ada tanggalnya belum di surat Eh, balasan dari perusahaan. oh belum Mas. ada Mbak, karena baru dikirimkan hari ini. Di mana toh? Di spreadsheet ya, Heeh. yang Magangnya di mana? magangnya yang di Jakarta Technopark Mbak. Jakarta. Technopark atas nama Aulia dan Yunika. Aulia Iya, Asfia. iya betul Mbak. Itu sebelumnya di Victoria Utama ya? Iya, itu sama Mbak, maksudnya itu. Nah, di situ sudah ada balasan magangnya. Berarti sudah ada tanggal balasan magangnya, berarti itu sudah jadi. Oh, oke, berarti surat Coba izin. dicek di spreadsheet dulu. Nanti Oke, kalau sudah ada tanggalnya, berarti suratnya sudah jadi. oke, berarti surat izinnya udah bisa diambil ya Mbak ya? Surat izin. Izin magangnya? Surat izin magangnya kan udah kemarin. Udah yang pertama itu.
Oh, oke, berarti udah Mm-mm. oke, makasih ya, Mbak. Ya.